Oke, Kasih Pak. baik. Ya, terima kasih Gloria. Ini ide bagus ya. Jadi saya kira nanti bisa di-share. Baik, saudara-saudara, sebelum kita mempersilakan saudara Cindy untuk berbagi dengan kita dengan rencana penulisan skripsinya, saya ingin berbagi dulu mengenai bagian penting dalam buku panduan penulisan karya ilmiah yang kebetulan saya sebagai ketua dan sekretaris Pak Marlo, dan bukunya sudah ada, Anda harus memilikinya, itu tinggal Anda hubungi Mbak Rensi di Pasca Sarjana. Tapi saya mau tunjukkan beberapa poin penting, khususnya sistematika. Ya, saya akan share. Ya, sudah bisa terlihat ya? Ya, ada 3 model penelitian yang memperlihatkan sistematika dari skripsi dan tesis yang kita susun, atau tesis dan skripsi. Ya, kalau S1 berarti skripsi, kalau S2 berarti tesis. Nah, apa saja itu? Sebagai catatan pertama, 3 format penelitian itu, yang pertama penelitian biblika. Jadi bagi saudara-saudara yang berminat untuk menulis skripsi biblika, baik PL maupun PB, maka ada panduannya, nanti kita akan lihat. Lalu yang kedua, bagi yang berminat pada studi-studi sosiologi, antropologi, tentu tetap dilihat dalam kacamata teologi ya. Jadi istilahnya itu bukan sosioteologi atau antropoteologi, tetapi teologi sosial. Ya, jadi teologinya tetap menjadi payung besar. Jadi istilah pertama. Jadi teologi sosial, bukan teologi sosioteologi. Ya. Lalu yang ketiga, metode lingkaran hermeneutik pastoral atau yang sering disebut hadap masalah. Lalu yang kedua, appreciative inquiry approach atau hadap berkat. Ya. Jadi kalau lingkaran hermeneutik pastoral itu mulai dari masalah, jadi makanya nanti sistematikanya latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, itu biasanya nanti. Tapi kalau menggunakan metode appreciative inquiry approach karena tidak mulai dari masalah, maka nanti sistematikanya ditulis latar belakang penelitian, baru rumusan penelitian, baru batasan penelitian. Jadi apresiatif itu menghindari kata masalah, karena memang bukan masalah yang diteliti. Jadi penelitian itu tidak selamanya bermula dari masalah ya. Jadi ini harus clear dulu pada kita semua ya. Jadi kalau ada yang masih bertanya, ini masalahnya apa? Ya, kok nggak jelas masalahnya? Nah, gitu ya. Jadi Anda harus bisa menjawab, iya Bu, iya Pak, saya memang tidak meneliti masalah. Saya meneliti sesuatu yang merupakan kekuatan, sesuatu yang merupakan potensi, sesuatu yang merupakan karunia yang ada dalam jemaat. Dan ini bukan masalah. Jadi Anda bisa meneliti sesuatu yang bukan masalah di jemaat. Ya, jadi tidak selamanya penelitian itu basisnya adalah masalah. Ya, jadi Anda harus bisa berdiplomasi tentang hal ini. Nah, bukunya ini ya, jadi buku yang sudah terbit, buku panduan penulisan karya ilmiah, Anda bisa dapatkan di Pasca Sarjana, dan buku ini akan menolong kita semua mendapatkan banyak informasi yang penting terkait dengan hal-hal teknis ya, sehubungan dengan penelitian, penulisan karya ilmiah termasuk skripsi yang Anda
akan tulis. Nah, kita lihat satu persatu. Ini model penulisan untuk yang berfokus pada penelitian biblika atau tafsir Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Ada 5 bab, ya. Bab 1 pendahuluan seperti biasa. Mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, studi terdahulu, ya. Studi terdahulu itu apa? Jadi studi terdahulu itu merupakan informasi yang Anda temukan dari skripsi-skripsi yang ditulis oleh kakak-kakak tingkat 5 tahun terakhir. Jadi Anda berusaha untuk membongkar, ya, untuk membongkar agar menemukan skripsi-skripsi yang relevan. Saya pindah ruangan dulu sebentar, ya, saya ke arah sana supaya agak sedikit tenang. Sebentar. Ya, saya lanjutkan lagi. Model pertama, ya, tadi saya masuk di studi terdahulu. Jadi studi terdahulu itu adalah informasi yang Anda temukan di perpustakaan yang berisi 5 tahun, ya, 5 tahun skripsi yang sudah ditulis, ya, yang apakah ada kemiripan baik judul, metode, dan lokusnya, ya. Kalau penelitian biblika bisa jadi judulnya mirip-mirip. Nah, Anda harus bisa berargumen mengapa saya menuliskan ini, apa novelty-nya, apa kebaruannya, ya, apa yang berbeda sehingga Anda menulis judul skripsi dari perikop yang sama, ya, tentang topik yang sama. Nah, siapa tahu ada hal yang khas yang membedakan, misalnya metode, ya. Jadi perikopnya bisa sama tetapi metodenya berbeda. Anda masih bisa dimungkinkan untuk meneruskan penelitian tersebut. Lalu bab kedua ini, ya, ini adalah contoh dari penelitian saudara Olivia Rindi Natali, ya, yang belum lama selesai. Nah, coba perhatikan, ini adalah sistematika tafsir. Tapi di bab 2 dia tidak mulai dari teks Alkitab, tapi dia bicara dulu konteks. Ya, karena dia bicara tentang tema transgender, maka judulnya jadi transgender sebagai konteks berteologi. Ya. Jadi selama ini kita selalu punya pandangan bahwa kalau tafsir biblika berarti bab 2-nya itu adalah eksegese, ya. Jadi eksegese atas ayat atau perikop yang kita teliti itu. Tapi tidak. Ya, dalam buku PPKI itu dibalik cara pandangnya. Ya. Jadi cara pandangnya itu harus mulai dari konteks dulu. Dan di sini salah satu contoh adalah transgender. Nah, Anda nanti mengungkapkan
apa saja terkait dengan konteks yang Anda teliti. Misalnya kemiskinan, misalnya ketidakadilan, misalnya ibadah virtual yang hari ini terjadi, ya. Misalnya Anda mau tafsir kisah para rasul misalnya, ya, untuk berbicara tentang ibadah gereja mula-mula, sampai nanti Anda akan merefleksikan mengenai fenomena ibadah online hari ini, misalnya. Nah, Anda tidak mulai dulu dari teks kisah para rasul di bab 2, tapi Anda bicara dulu tentang konteks ibadah virtual. Ya, jadi itu yang dieksplorasi, itu yang dijelaskan secara lebih tajam agar Anda mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya, sedalam-dalamnya tentang konteks yang Anda mau tulis, ya. Baru di bab 3 ini baru eksegesenya. Coba perhatikan. Bab 3 ini eksegese. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 tentang penciptaan manusia. Ya. Jadi eksegesenya justru di bab 3. Dan sebagaimana Anda tahu, eksegese itu artinya what it mean. Jadi eksegese itu sekali lagi itu adalah what it mean, ya. Apa makna teks itu bagi umat Tuhan di masa lalu, ya. Jadi eksegese itu artinya apa makna teks bagi orang di zaman dulu, ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Olivia. Dia kemudian meneliti bahasa Ibraninya, dia kemudian memeriksa bahasa, ya, berbagai macam bahasa termasuk bahasa Inggris, Inggris, ya, dengan beberapa terjemahan baik KJV, NIV, ya, atau yang lainnya, ya. Itu nanti di sini. Jadi what it mean, ini pertanyaan pentingnya. Ini eksegese. Nah, di bab 3, di bab 4, ini baru bicara hermeneutik atas kejadian 1, 26, 28. Tentang eksistensi transgender sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, kata kunci penting dari hermeneutik itu adalah what it means. Ya, coba perhatikan ini. Apa makna teks bagi gereja atau orang percaya pada masa kini, bagi kita di masa kini? What it means, ya. Jadi kalau yang eksegese tadi what it means, maka hermeneutik itu di bab 4 what it means. Nah, di sini Saudara Olivia, karena dia intens ya untuk diskusi dengan saya, walaupun pembimbingnya Pak Pendeta Nipis, tapi banyak masukan yang saya berikan untuk Saudara Olivia, dan Olivia terbuka menerima. Ada 3 kata kunci penting ketika kita berbicara tentang makna teks bagi orang di masa kini, yaitu what kind of God, ya, apa gambaran Allah yang relevan bagi konteks transgender. Lalu what kind of community, apa gambaran gereja, ya, gereja yang relevan bagi orang yang transgender apa. Lalu pertanyaan ketiga, what kind of communication, apa misi yang relevan bagi komunitas transgender, ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan kunci untuk menemukan hermeneutik kejadian 1, 26, 28 tentang transgender. Baru di bab 5 penutup. Penutup terdiri dari 2 bagian, yaitu kesimpulan, ya, lalu saran-saran. Saran-saran itu kepada gereja, masyarakat, dan komunitas akademik. Ya, ini model pertama, ya, yang akan fokus pada tafsir Alkitab, baik PL maupun PB. Lalu yang model kedua tadi sosiologi antropologi,
juga terdiri dari 5 bab, 5 bab ya. Bab pertama pendahuluan. Sama ya, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah sampai dengan sistematika penulisan. Lalu di bab 2 ya, di bab 2 ini model kedua ini bicara tentang landasan teori. Ini kan biasa yang kita pakai di kampus kita ya, kalau Anda buka-buka contoh kakak-kakak tingkat kita menyusun skripsi, bab 2-nya itu biasanya landasan teori. Ya, landasan teori dan yang menarik bahwa penjelasan model 2 ini sebetulnya ada di buku putih yang dulu disusun oleh pendeta oleh Prof. John Foy ya, yang masih yang lama dipakai, dan inilah sebetulnya sisa-sisanya ya. Jadi model kedua penelitian sosiologi antropologi bab 2 landasan teori. Jadi di sini Anda bicara tentang teori, misalnya teori tentang gereja, teori tentang misi, teori tentang tentang Tuhan misalnya, dan macam-macam ya. Lalu bab ketiga ini bicara tentang hasil penelitian dan pembahasan ya. Jadi di bab 3 ini saudara memaparkan hasil penelitian yang Anda temukan, lalu bagaimana hasil itu Anda analisis dan Anda bahas. Ya, jadi bab 3 ini hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan bab di mana Anda melakukan analisis atas apa yang Anda temukan ya. Apa yang Anda temukan dalam penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian pustaka, tapi biasanya penelitian lapangan ya di situ. Lalu di bab 4 Anda membuat refleksi teologi. Anda membuat refleksi teologi dalam upaya dalam upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalami pengalaman yang telah diteliti sebelumnya dalam terang sumber-sumber berupa dokumen-dokumen iman yang hidup yang ada dalam kitab suci, dalam ajaran gereja, dalam sumber-sumber tradisi, termasuk keputusan persidangan gerejawi ya di semua tingkat, baik lokal, nasional maupun global. Lalu di bab 5 penutup, bab ini memuat 2 hal penting, yaitu kesimpulan dan saran ya, yang meliputi saran kepada gereja, saran kepada masyarakat, dan saran kepada komunitas akademik. Nah, itu contoh kedua. Nah, atau model kedua. Lalu model ketiga, ini yang saya tadi katakan model penelitian lingkaran pastoral ya, yang berbasis pada masalah dan model apresiatif yang tidak berbasis pada masalah. Jadi sistematikanya tetap terdiri dari 5 bab. Jadi bab 1 pendahuluan, pada bagian ini akan dibahas latar belakang masalah. Nah, jika menggunakan appreciative inquiry approach, maka ditulis latar belakang penelitian. Ya, begitu seterusnya. Hindari kata masalah kalau Anda menggunakan apresiatif. Ya, tapi kalau Anda menggunakan lingkaran pastoral, lingkaran hermeneutik pastoral lengkapnya, Anda menggunakan masalah, ya, latar belakang masalah, rumusan masalah, dan seterusnya. Dan yang lainnya tetap sama. Kemudian di bab 2, Anda membuat deskripsi dan analisis. Ini kalau
metode yang Anda gunakan itu adalah lingkaran pastoral, ya, deskripsi dan analisis. Jadi mendeskripsikan masalah yang ditemukan di dalam penelitian lapangan, kemudian menganalisis temuan itu untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang faktor-faktor dan membuat kategori-kategori yang ditemukan dari lapangan. Nah, ada dua bagian penting di sini. Yang pertama, deskripsi pengalaman atau konteks, dan yang kedua, analisis pengalaman atau konteks. Nah, jika menggunakan metode appreciative inquiry approach, maka bagian ini akan menggunakan judul menemukan, ya, discovery, dan memimpikan, dream. Jadi harus nyambung ya antara metode, ya, dan sistematika. Jadi nggak boleh beda-beda. Nanti metodenya lingkaran pastoral, lalu sistematikanya apresiatif. Tidak boleh. Jadi Anda harus setia, ya, setia kalau metode penelitiannya itu lingkaran pastoral, maka sistematika yang Anda gunakan itu adalah sistematika lingkaran pastoral, yaitu deskripsi dan analisis. Tapi kalau apresiatif, maka di sistematika Anda menggunakan istilah menemukan dan memimpikan, ya, discovery dan dream. Lalu di bab 3 judulnya interpretasi dan refleksi teologis. Jadi ada dua bagian ya, interpretasi dan refleksi teologis. Nah, di ini kalau menggunakan lingkaran hermeneutik pastoral, ya. Jadi interpretasi itu adalah arti atau makna yang kita berikan pada kata atau bahasa dan tingkah laku orang. Karena kata dan tingkah laku adalah konstruksi sosial. Termasuk menginterpretasi adalah memberi arti atau makna ke atas bacaan. Baik berupa pernyataan teologi, sebuah lembaga atau pemikiran teologi dari seseorang tokoh tertentu. Sementara itu refleksi teologis adalah upaya memahami secara lebih luas dan mendalami pengalaman yang telah dianalisis itu dalam terang sumber-sumber berupa dokumen-dokumen tentang iman yang hidup, kitab suci, ajaran sosial gereja, dan sumber-sumber tradisi, termasuk keputusan persidangan, termasuk pendapat para tokoh yang ditemukan dalam penelitian lapangan dan kajian pustaka, serta memberikan refleksi teologis lintas ilmu yang alkitabiah ke atas deskripsi, analisis, dan interpretasi. Nah, ada dua bagian di sini ya, interpretasi dan refleksi teologis. Nah, kalau Anda menggunakan metode appreciative inquiry approach, maka istilah yang dipakai adalah merancang, desain. Ya, jadi Anda harus konsisten. Berkali-kali saya harus mengulang kata-kata ini ya. Jadi antara metode yang Anda pakai dengan sistematika harus inline, ya, harus sejajar. Jadi tidak boleh berbeda-beda, ya. Kemudian di bab 4, kalau menggunakan lingkaran hermeneutik pastoral, maka istilah yang digunakan adalah aksi pastoral transformatif. Ini dalam rangka untuk membuat rencana dalam rangka untuk mewujudkan apa yang sudah Anda deskripsikan, yang Anda analisis, ya, yang Anda interpretasi, yang Anda refleksi secara teologi di bab 2 dan 3. Ya. Jadi bisa jadi misalnya ini kita bagi beberapa poin, misalnya aksi pastoral jemaat tentang keadilan misalnya. Lalu aksi pastoral gereja tentang keadilan. Lalu aksi pastoral masyarakat tentang keadilan. Jadi jemaat dalam konteks individu atau keluarga, apa yang mereka bisa lakukan, misalnya dalam konteks keadilan misalnya. Ya, kalau bicara tentang gereja itu bisa
institusi, bisa juga sinode. Bagaimana sinode berbicara tentang keadilan? Ada nggak dokumen-dokumen yang sudah dikeluarkan oleh sinode yang memperlihatkan sinode Gemit, sinode GPM, sinode GPIB bicara tentang keadilan dan sudah melakukannya misalnya. Lalu masyarakat umum itu ya berbeda-beda ya. Ini bagaimana bicara tentang keadilan. Nah, kata keadilan itu bisa disesuaikan dengan tema penelitian. Itu bisa berubah-berubah. Jadi jangan Anda kalau nanti penelitiannya tentang apa, lalu Anda menggunakan keadilan ya kurang tepat saya kira. Jadi bisa Anda sesuaikan dengan tema penelitian. Nah, catatan kritisnya, kata pastoral itu jangan dimaknai sempit. Saya harus berulang katakan ya, kata pastoral itu jangan dimaknai sempit seolah-olah itu hanya menunjuk pada urusan tugas-tugas pendeta, melakukan perkunjungan, menguatkan orang yang sedang menghadapi pergumulan berat, bukan. Jadi pastoral itu artinya praksis kehadiran gereja dalam konteks tertentu. Jadi gereja hadir dalam sebuah persoalan yang dihadapi. Ya, jadi pastoral itu sangat luas dimensinya. Nah, sementara di bab 4 kalau menggunakan metode appreciative inquiry, maka judul yang Anda pakai itu adalah mewujudkan destiny. Apa yang Anda ingin wujudkan? Bagaimana wujud dari rancangan, mimpi dan desain yang Anda sudah uraikan di bab 2 dan bab 3. Ya. Lalu di bab 4 Anda ingin sekarang membuat harus begini yang dilakukan oleh keluarga, harus begini yang dilakukan oleh jemaat, harus begini yang dilakukan oleh gereja dan masyarakat misalnya. Bagaimana mewujudkannya? Itu judul kalau menggunakan metode apresiatif. Lalu bab 5 penutup terdiri dari 2 bagian juga, kesimpulan dan saran-saran. Jadi saran-saran itu saran kepada gereja, kepada masyarakat, kepada dunia akademik. Nah, inilah tiga model penulisan, khususnya sistematika yang ada dalam panduan penulisan karya ilmiah yang ada di kampus kita. Jadi mohon Anda bisa menyesuaikan diri. Kalau penelitiannya biblika, Anda gunakan model 1. Kalau Anda menggunakan lingkaran pastoral, model 3. Kalau Anda menggunakan appreciative inquiry, model 3. Anda penelitiannya sosiologi antropologi yang bab 2-nya bicara landasan teori, gunakan model 2. Ya. Jadi ini kiranya dapat menolong kita ya, memberi gambaran apa yang Anda akan lakukan ke depan, khususnya di lingkungan STT Inti Makassar. Baik, saya stop di sini. Apakah ada yang ingin bertanya, diskusi, sebelum Cindy nanti akan lebih jauh berbagi untuk kita ya. Jadi ini berbagi, jadi kita sama-sama akan belajar dari persiapan yang Cindy buat, lalu kita bisa memberikan kontribusi ya. Saya nanti juga memberi, Cindy memang sudah WA saya, tapi saya belum sempat, tapi ada baiknya memang forum seperti ini kita manfaatkan secara baik. Ada yang ingin memberi komentar atau bertanya atau ya ingin diskusi lebih jauh? Tapi tiga-tiganya jelas itu. Ada yang sudah memiliki buku panduan PPKI? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, coba dicari itu ya di belakang di pasca sarjana kita, Mbak Rensi ada. Ya harus beli memang ya, dan saya dengar 100.000 harganya ya. Tebal bukunya dan banyak informasi berharga di situ. Ada yang ingin diskusi? Petrus sudah ya, Petrus sudah punya. Terima kasih Petrus ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira Cindy sekarang Anda punya kesempatan untuk berbagi untuk kita. Ini waktu Anda. Silakan Cindy. Anda bisa
apa? Mungkin mau berbagi lewat share screen, boleh saya jadikan co-host, atau Anda ngomong saja, tidak apa-apa. Silakan. Bicara saja, Pak. Oke. Kalau bicara saja, saya coba ini ya, saya coba apa ya? Saya bikin, bentar. Hmm, saya mau cari ini apa? Ada apa namanya itu whiteboard itu ya? Itu apa di mana ya whiteboard itu ya? Supaya kamu ngomong lalu saya oh ya sudah, saya tidak ketemu. Oke, kamu silakan ini bicara, saya catat saja di secara manual. Silakan Cindy ya. Iya, terima kasih untuk Bapak memberikan saya kesempatan sharing-sharing tentang rencana saya untuk skripsi semester depan. Ya, uh, Ya, silakan. yang saya mau rencanakan itu ada 2 judul, makanya karena saya bingung mana yang tepat, yang lebih baik untuk saya kaji, makanya saya chat Bapak dan diminta untuk share di sini saja dulu. Judul saya yang pertama saya ingin kaji tentang Yohanes, kata penutup dalam dalam Injil Yohanes 21 ayat 25. Nah, di situ membahas tentang masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Nah, yang ingin saya tuju di sini, saya ingin memberikan klarifikasi, baik kalau misalnya di zaman-zaman sekarang banyak yang mentafsirkan ke perbuatan apa yang dimaksud di sini, apakah perbuatan jahat atau perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik. Nah, karena itu saya mau kaji ayat ini supaya kita bisa semua tahu yang dimaksud dengan ayat ini. Makanya saya ingin mungkin pertamanya uraikan ayat ini, kaji dari bahasa aslinya, lalu kemudian jangan sampai kita salah tafsir akan ayat ini. Itu sih yang menurut saya tentang judul pertama saya ini, tentang Yohanes 21 ayat 25. Dan yang ingin saya tuju juga, apa makna dan penerapannya. Apakah kita sudah betul-betul tafsirkan ini, tafsiran kita selama ini itu sudah benar atau salah. Itu yang saya mau kaji tentang ayat ini. Kemudian yang ayat kedua, judul yang kedua tentang perkataan Yesus di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani. Saya takutnya di sini saya lebih mengarah ke dogmatika yang mencari keilahian Allah. Tapi kata kunci saya di sini Eli, yaitu dalam bahasa Ibraninya my God. Sudah saya dapat tadi sedikit-sedikit mencari kata aslinya. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Dan
seperti kita ketahui Injil itu ada yang sama dan Matius ini ada juga di Markus, tapi kayaknya saya mau lebih fokus ke Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34 itu dia bilang Eloi. Mungkin itu hanya sebagai kiasan kata dan sesuai juga dengan latar belakang budaya. Kemudian di dalam Lukas dan Yohanes itu tidak disebutkan, tidak ada kalimat yang mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, tapi dihubungkan dengan ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi di sini saya mau tuju itu arti kata Bapa ini bagaimana sebenarnya sehingga banyak orang yang menafsirkan kalau yang disalibkan di situ berarti bukan Allah. Kenapa bisa Yesus mengatakan Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku dan bahkan menyerahkan nyawanya. Kuserahkan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu Pak yang saya pahami dan masih sangat ini mungkin. Terima kasih, Pak. Oke, ada 2 judul ya yang tadi kamu sampaikan dan sepertinya kamu lebih tertarik di itu ya, kata-kata Yesus di salib itu ya? Atau bagaimana? Sepertinya, Pak, karena ya lebih ini, Pak, lebih mudah untuk diinikan. Kalau yang Eli lama sabachthani karena saya juga sudah temukan apa kata kuncinya. Ya, Sedikit. maksudnya kamu lebih tertarik di Eli lama sabachthani itu ya? Iya, Pak. Oke. Ya. Oke, kita fokus saja di situ ya, daripada kita masih mendua hati dengan Yohanes 21 ayat 25. Saya sarankan sih kamu fokus saja dan fokus misalnya pada perkataan Yesus itu di kayu salib dan mulai membaca ya, mencari referensi buku ya terkait dengan hal ini dan itu akan nanti menolong kamu hingga waktunya tiba nanti ketika penulisan skripsi kamu sudah punya referensi yang kaya. Jadi mulai dipersiapkan saat ini ya dengan kita fokus ya. Jadi itu satu. Lalu yang berikutnya saya kira saya juga tertarik dengan kata-kata Yesus ini ya karena tadi kamu sudah katakan juga bahwa ada dinamika yang berbeda antara setiap penulis Injil ya dan memang Injil sinoptis itu ya Matius, Markus, Lukas itu memang kaya ya dan kayanya itu apa karena masing-masing penulis memiliki istilah diksi atau istilah atau terminologi yang khas menurut eh, apa eh, apa ini sasaran yang dituju ya jemaat yang dituju dan termasuk juga latar belakang dari para penulis dari Injil itu sendiri. Misalnya Matius itu kan kental dengan Yudaismenya. Kalau Lukas itu karena dia sudah seorang yang dipengaruhi oleh Helenisme, maka dia memiliki penggunaan istilah yang juga berbeda, ya. Dan apalagi Markus. Nah, karena Markus ini adalah Injil yang paling tua dibandingkan 3 Injil yang lain. Bahkan beberapa buku tafsir yang saya masih ingat dulu ya, Markus ini juga menjadi referensi bagi penulisan Injil Lukas, Injil Yohanes. Jadi ketika Injil Matius, Lukas, Yohanes ditulis,
Markus itu sudah ada, ya. Jadi Injil paling tua itu justru adalah Markus. Nah, tadi kamu agak mengkhawatirkan mengenai sisi atau akan bergeser ke dogmatika. Menurut saya tidak perlu khawatir. Mengapa? Karena kita begini, kita sebetulnya tetap bisa fokus pada tafsir, ya, tafsir Alkitab, berarti Perjanjian Baru, tetapi implikasi dari tafsir yang kamu akan lakukan itu pasti nanti akan punya keterhubungan dengan studi dogmatika, ya. Jadi pasti akan ada implikasi, ya. Jadi saya kira ini memperlihatkan kepada kita bahwa itulah teologi yang lintas ilmu. Jadi saya selalu mengatakan di kelas-kelas metodologi baik di S1, S2 bahwa teologi itu harus menjadi ilmu yang lintas, ya, yang interdisipliner istilahnya. Jadi tidak bisa lagi teologi itu menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Dia harus berdialog dengan cabang-cabang ilmu yang lain yang non teologi, apalagi yang sesama teologi, termasuk studi sistematika atau dogmatika yang Anda sebutkan tadi. Jadi tidak ada masalah. Jadi kamu tetap saja fokus pada tafsir biblika atau tafsir Alkitab, tetapi sadarilah bahwa apa yang kamu nanti hasilkan itu punya implikasi pada dogmatika. Nah, itu yang penting, ya. Lalu pasti juga, ya, karena ini nanti persentuhan dengan dogmatika, pasti juga nanti Anda akan sampai pada pertanyaan yang sangat eksistensial. Mengapa Yesus memanggil Allah misalnya? Ya, mengapa Yesus memanggil Allah? Ya, karena ini menarik juga, nanti coba cari buku ini ya, buku misalnya buku yang ditulis Tom Jacobs, judulnya Immanuel, ya, buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit Canisius, ya, yang selain BPK Gunung Mulia, ya, yang menjelaskan bagaimana relasi Yesus dengan Bapa dalam konteks Allah Tritunggal. Karena ini nanti akan ada pasti persentuhannya dengan dogmatika, khususnya ketika kita berbicara tentang sebetulnya kalau kita bicara Allah Tritunggal itu yang disebut Allah itu siapa? Betul nggak kita menyebut ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, misalnya? Ya, betul nggak itu misalnya kita menyebut rumusan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Ataukah kita sebut seperti bahasa Alkitab, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ya, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, nah ini penting dalam rangka kita mempertahankan apa yang disebut dalam teologi dogmatika atau teologi sistematika itu dengan istilah monoteisme trinitarian. Ya. Jadi Yesus sendiri sebetulnya tidak pernah, ya, jadi Yesus sendiri itu sebetulnya tidak pernah menyebut dirinya Allah. Ya. Jadi itu penting disadari oleh kita, ya. Karena kalau kita baca misalnya Markus 12 ayat 29, coba nanti Cindy lihat lagi ya. Markus 12 ayat 29 misalnya. Coba Anda baca coba. Markus 12 ayat 29. Coba baca. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya, ya. Jadi Yesus sendiri
Allahnya Yesus itu juga Allah yang esa, ya. Jadi ini perlu didudukkan dengan baik nantinya, ya, karena iman Yesus itu sendiri adalah iman kepada Allah yang esa. Jadi kurang tepat kalau ada rumusan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena yang disebut Allah itu cuma Bapa. Jadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu rumusan yang baku dalam tradisi gereja. Jadi kita di satu sisi mempertahankan monoteisme, ya, tapi di sisi lain juga kita mempertahankan Tritunggalnya, ya. Jadi makanya diistilahkan monoteisme Trinitarian. Ya, itu sebagai hal yang penting dalam rangka kita bicara tentang tentang konsekuensi. Dan kalau demikian maka kita bisa mengerti mengapa Yesus panggil Allah, ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, karena sisi kemanusiaan Yesus diperlihatkan dalam kisah atau dalam ucapan Eli Eli lama sabachthani itu. Dan itulah titik terjauh dari seorang manusia yang menderita, ya, yang menderita memikul beban salib, ya, beban dosa manusia yang seharusnya dia tidak pikul. Yesus itu kan substitusi, Yesus itu kan pengganti, ya, dia korban silih dari kita yang harusnya disalib. Dan titik kemanusiaan Yesus itu yang memperlihatkan betapa ia seperti orang yang ditinggalkan Bapaknya. Makanya muncul kalimat Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi seolah-olah Yesus mengatakan jangan tinggalkan aku. Ya, jangan tinggalkan aku, Bapa. Ya, sama dengan jeritan kita, toh. Ini nanti luar biasa. Kamu kalau kamu gini ya, Cindy ya. Coba sekarang mulai pakai imajinasi kamu. Kamu pakai imajinasi karena imajinasi itu kekuatan kita menafsir. Jadi kamu pakai imajinasi gitu ya. Imajinasi itu memusatkan pikiran gitu ya, merenungkan pikiran, ya pikiran kita sampai pada sebuah pengertian, ya, bahwa Yesus mengatakan itu mengapa, ya. Dan ini kan seperti mewakili suara manusia yang menderita dimanapun ia berada. Jadi siapapun yang menderita, manusia yang menderita, dimanapun ia berada, termasuk ketika ia menghadapi kepahitan karena COVID-19, maka ia pun bisa seperti Yesus. Eli Eli lama sabachthani. Jadi dia menagih janji penyertaan Tuhan. Tuhan jangan tinggalkan saya. Gitu loh. Ini kan sebuah refleksi teologi nantinya. Saya pikir dalam sekali ya. Nanti ini juga saya kira bahasa mistik nanti ya, spiritualitas Kristen ya. Jadi kalau kamu nanti tertarik ada beberapa buku-buku ya, yang sudah bahasa Indonesia juga ada ya. Misalnya mistik Kristen ya, ilmu cinta itu dari William Johnstone itu. Saya kira kakak-kakak tingkat itu punya buku itu. Terbitannya dari Canisius itu ya. Tentang teologi mistik Kristen ya. Ada beberapa lagi teologi tentang teologi mistik itu, teologi spiritualitas. Jadi ini menarik. Saya sangat senang sekali ya kalau Anda bisa selesaikan penelitian ini dan ini bisa memberikan kontribusi berharga bagi teologi dogmatika termasuk teologi spiritualitas. Ya. Kita bisa diskusi lebih jauh lah. Siapa pembimbing kamu? Belum ada, Pak. Oh ya. Ya, nanti minta saja saya yang bimbing ya. Supaya bikin surat ke WK1. Minta Pak John Simon yang bimbing gitu loh. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh tentang tafsir ini. Tapi sudah jelas ya tadi berarti modelnya model 1 ya, model 1. Ya. Iya Pak, model 1.
bab 1 pendahuluan, bab 2, saya kira bab 2 itu nanti kamu bisa bercerita atau bicara tentang konteks kita di hari ini, ya. Konteks kita di hari ini, manusia, penderitaan manusia di masa COVID-19 ini. Lalu kemudian di bab 3 kamu bicara eksegese, ya, atas kata-kata Yesus itu. Kamu mau pilih, bisa pilih Matius, Markus, Lukas, ya, salah satu saja. Tapi nanti eksegesenya kamu lakukan perbandingan dengan Injil sinoptis yang lain. Misalnya kamu konsisten pakai Matius. Nanti kamu tetap harus perhatikan Markusnya bicara apa, Lukasnya bicara apa. Ya. Lalu lihat teks bahasa Yunaninya, lalu beberapa versi terjemahan baik King James Version, NIV, atau apalagi bisa juga bahasa Toraja misalnya, ya, Alkitab bahasa Toraja bisa dibuka. Loh iya, ya. Dulu ketika saya masih S1 itu saya ingat ya, diajar itu. Nah, karena saya ngerti bahasa Jawa, jadi saya bawa Alkitab bahasa Jawa. Ya, jadi kalau kita pas kelas tafsir itu ya, jadi Alkitabnya tuh tasnya penuh ya. Itu mulai dari TBLAI, kemudian Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kemudian Alkitab PL, Alkitab PB, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kemudian bahasa daerah masing-masing. Yang orang Batak bahasa Batak, yang orang Jawa bahasa Jawa. Tempo hari itu teman saya itu ada yang bahasa Dayak ya, Kalimantan, tapi yang Toraja tidak ada di angkatan saya. Ya itu menarik, ya. Jadi Anda bisa bayangkan nanti perbandingannya ya. Bahasa Yunani pasti Anda harus periksa, lalu teks bahasa Inggrisnya Anda periksa, bahasa Indonesia sehari-hari, TB-BIS, Anda harus periksa juga model nanti di mana gimana kalimat yang ada di sana. Lalu bahasamu sendiri, bahasa Toraja, ya. Ya itu bisa dipakai juga. Ya. Nanti ini menjadi sesuatu yang menarik. Nah, lalu di bab 4 kamu nanti bicara hermeneutiknya. Jadi hermeneutiknya itu nanti bicara tadi itu, what it means, ya, what it means, apa makna teks itu bagi kita di masa sekarang ini, ya. Bagaimana memaknai kata-kata Eli Eli lama sabachthani itu bagi kita di masa kini, ya. Apakah bisa dipakai untuk teriakan orang yang ditinggal suami mereka, ya, karena COVID-19? Apakah juga bisa dipakai untuk teriakan istri-istri yang ditinggal suami atau suami-suami ditinggal istri karena terpapar COVID dan meninggal, atau anak-anak ya? Kan coba Anda perhatikan di media sosial, kan banyak anak-anak yatim piatu ya, tiba-tiba, ya. Itu bagaimana? Bisa nggak mereka berteriak seperti teriakan Yesus? Saya kira titik belokan ke teoantropologi itu yang memperlihatkan menariknya nanti studi kamu, ya. Jadi teoantropologinya. Jadi bagaimana teriakan Yesus itu juga bisa mewakili teriakan manusia di masa kini karena penderitaan COVID-19. Lalu pertanyaan kuncinya, what kind of God, what kind of community, what kind of communication. Itu penting sekali ya untuk mempertajam bab 4 Saudara. Lalu di bab 5 penutup. Ya, seperti biasa. Oke. Mudah-mudahan catatan-catatan ini bisa sedikit ya memberikan gambaran untuk kamu bisa bekerja lebih jauh dan fokus saja sekarang pada kata-kata Eli lama sabachthani lalu dikaitkan lagi dengan problem manusia hari ini yang menderita, ya. Banyak orang yang menjerit, ya, berteriak seperti Yesus yang ditinggal, ya. Mereka seperti merasakan ditinggal oleh Allah karena suami mereka yang selama ini menjadi menjadi tulang punggung
tapi dipanggil Tuhan. Ya, banyak keluarga-keluarga yang kehilangan, termasuk kehilangan pekerjaan, semuanya menjerit. Saya kira ini relevan sekali, ya, aktual sekali. Oke, catatan saya begitu, Cindy. Atau ada yang lain, teman-teman lain, silakan. Boleh memberi komentar. Kalau ada juga di antara teman di sini, kita bersebelas ini yang mau berbagi lagi, kita bisa atur waktu lagi. Misalnya minggu depan, kasih waktu sela-sela. Anda bisa tentukan atau saya tentukan, misalnya nanti saya masuk di grup, bisa enggak ini kalau kita share di sini. Kita bedah proyek penelitian saudara. Ya. Ada masukan buat kita, buat Cindy? Tidak ada. Aman, Baik. Pak. Ya, Pak. Aman. Kamu paham apa yang tadi saya katakan ya? Paham, Pak. Sudah catat-catat juga sedikit. Oke, baik. Ya. Kalau tidak ada, saya kira sekarang sudah 8.23, sudah setengah 9. Tidak ada lagi yang mau bicara? Cukup? Nanti kalau nggak bicara, nggak bisa tidur? Tidak ada? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita bisa tutup pertemuan kita. Kalau ada hal-hal lain yang Anda ingin diskusikan dengan saya, Anda bisa chat ya, bisa WA saya terkait dengan studi. Kita bisa cari solusi terkait dengan problem-problem studi Anda, termasuk rencana untuk menulis skripsi. Nah, belum lama ini ada satu mahasiswa, saya tidak tahu, saya belum kenal juga, dia chat saya untuk minta pendapat, dia mau kirim tulisannya di satu jurnal, jadi kita mau kolaborasi, saya tunggu-tunggu untuk teman kita ini bisa diskusi dengan saya. Dan saya selalu senang ya, jadi untuk kita selalu mengusahakan hal-hal yang meningkatkan kapasitas kita ya, termasuk beberapa hari kemarin ya dengan Grace, dengan Novita Lindan, dengan Elvira dan Mariati, kita bisa seminar ya, ikut webinar nasional dan mereka menjadi presenter ya. Ini nanti Arta Wacana akan mengundang kita lagi untuk webinar. Saya rencana mau ajak mahasiswa lagi ya, kita mau webinar nasional. Dan saya senang nanti mahasiswa yang presentasi, jadi nggak perlu kita yang presentasi ya. Jadi itu bagian dari kita bertumbuh bersama di kampus kita, saling belajar, dan suasana seperti itulah yang saya kira harus ada di kampus kita, supaya betul-betul kampus kita itu diperhitungkan dalam konteks berteologi di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur. Demikian ya, mahasiswa semua, saudara-saudara, kita bisa akhiri pertemuan kita malam ini. Dan kita akan tutup dalam doa. Saya stop recording.